Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan atas keadaan Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul dalam rangka majelis ilmu mata kuliah pelabuhan 2 SKS. Pertemuan pertama, pengertian tentang pelabuhan. Ini materi yang akan kita pelajari dalam mata kuliah pelabuhan. 1. Pengertian tentang pelabuhan dan kapal. 2. Perencanaan pelabuhan, perancangan fasilitas pelabuhan, dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan, penyajian dan analisis data angin, pasang surut, dan perakiraan gelombang laut. Kemudian perencanaan pemecah gelombang, kemudian perencanaan dermaga, kemudian alur pelayaran, pengenalan jenis-jenis muatan perkapalan. 6. Mampu menganalisis sistem angkutan peti kemas. 7. Indikator kinerja pelabuhan. 8. Perencanaan alur pelayaran, sistem pelindung pelabuhan, perencanaan feeder dan alat penambat. Dari materi ini nanti Anda buat tugas, Anda buat PowerPoint, buat video seperti yang Bapak buat sekarang. Ini perkembangan pelabuhan. Pada masa lalu, pelabuhan adalah suatu tempat perairan di muara sungai, teluk atau pantai yang secara alamiah terlindung dari gemparan gelombang sehingga kapal-kapal perahu dapat merambat dan membuang jangkar untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang maupun naik turun penumpang dengan aman. Sejalan dengan kemajuan zaman, pelabuhan sebagai sarana dan prasarana angkutan laut tidak lagi di perairan yang terlindung secara alamiah, tetapi bisa berada di laut terbuka sebagai pelabuhan samudra dengan perairan yang luas. Ini contoh di Bengkulu yang bisa untuk pelabuhan samudra, tapi belum terlaksana dengan baik karena infrastrukturnya belum siap. Yang ada itu di Jawa Barat, di bagian Pangandaran, pantai Pangandaran sudah ada pelabuhan samudra. Pelabuhan sekarang merupakan salah satu segmen mata rantai transportasi dari kegiatan bisnis terlibat dalam proses transportasi, prasarana yang dapat menunjang, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri di belakang pelabuhan hinterland. Contoh kita ada pelabuhan, di belakangnya ada hinterland, ada mobil-mobil transportasi barang dan orang yang akan menuju pelabuhan, itulah hinterlandnya. Kalau di Jakarta itu, untuk pelabuhan yang di Jakarta itu yang dari Tangerang, dari Bandung, sekarang sudah ada di Bandung, sudah ada pelabuhan samudra. Arti penting pelabuhan. Arti penting pelabuhan bagi suatu daerah atau negara dapat ditinjau dari beberapa aspek. Dari aspek transportasi, jelas. Kemarin cuma ada di Jakarta, pelabuhan Tanjung Priuk, sekarang sudah ada pelabuhan yang ada di Bandung. Kemudian aspek pelayanan. Kemudian aspek hinterland connection. Hinterland connection sekarang sudah ada bagi dua di Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek, itu ada yang ke pelabuhan Jakarta Utara, ada yang ke pelabuhan yang di Bandung. Dari aspek transportasi, pelabuhan sebagai interface atau titik temu antara moda transportasi laut dan moda transportasi darat, gateway atau pintu gerbang utama arus keluar masuk barang perdagangan dari atau ke daerah belakang pelabuhan atau hinterland yang bersangkutan. Industri estate untuk perkembangan industri di daerah pelabuhan berorientasi ekspor. Nah, sekarang untuk ekspor mobil, kalau dulu cuma di pelabuhan yang ada di Jakarta, sekarang sudah ada yang di Bandung. Jadi dibagi dua, juga jalan pun sudah koneksinya sudah mendekati jalan tol dari antara koneksi yang ada di Jakarta dengan yang ada di Bandung. Dari aspek pelayanan, pelabuhan akan melayani antara lain kebutuhan perdagangan, terutama perdagangan internasional dari daerah belakang pelabuhan tersebut. Nah, ini sudah ada 2
belakang pelabuhan antara utara dan selatan Jakarta, Jabodetabek, dan Bandung, membantu berjalannya roda perdagangan dan pengembangan industri nasional. Menampung pangsa pasar semakin meningkat guna melayani perdagangan internasional baik transman maupun transtrip. Menyediakan fasilitas transit untuk tujuan daerah belakang atau daerah negara tetangga. Contoh kita kalau mau ke Asia itu yang di Jakarta, kemudian mau ke Australia itu yang pelabuhan yang ada di Bandung, itu pelabuhan Samudra, menyediakan fasilitas pengembangan industri di sekitar pelabuhan bagi industri yang berorientasi ekspor. Kalau kita mobil Toyota itu sudah ekspor, kita akan persaingan kita bukan lagi ASEAN, bahkan Asia. Ini aspek hinterland connection antara pelabuhan dan hinterland, terjadi hubungan saling mempengaruhi dan saling ketergantungan. Seperti pelabuhan tidak akan ada artinya bila tidak didukung oleh hinterland yang berpotensi untuk berkembang. Sebaliknya, pada daerah yang merupakan hinterland dari suatu pelabuhan akan terhambat perkembangan industrinya, pertanian dan perdagangannya jika tidak ditunjang oleh suatu pelabuhan dengan fasilitas yang memadai, tingkat efisiensi yang tinggi. Contoh kemarin ada kasus sebelum masuk pelabuhan peti kemas itu dipajai dulu, dimintai dulu oleh yang mengelola kren itu, bahkan pakai sangke asoy itu untuk mempercepat masuknya mobil kontainer ke pelabuhan. Kemarin tepat Bapak Jokowi yang turun tangan untuk mengatasi itu. Ada 51 lebih itu orang yang tidak bertanggung jawab ditahan oleh pemerintah ke pihak kepolisian. Ini fasilitas yang dimaksud, prasarana jalan raya yang menghubungkan suatu lokasi dengan pelabuhan. Contoh kita sudah ada tol yang mengarah ke Bandung, yang mengarah ke pelabuhan Tanjung Priuk. Sarana transportasi darat, truk, kereta api sudah ada yang mengarah ke Tanjung Priuk. Kemudian sarana jaringan telekomunikasi internasional, ini sudah. Sistem perbankan, ada ATM di situ, berbagai macam ATM. Prosedur ekspor dan impor, jadi prosedur ekspor dan impor ini tidak terlalu dipersulit. Kemudian sistem keamanan nasional, jadi harus aman, jangan lagi ada pemalakan untuk kontainer, truk kontainer yang akan memasuki pelabuhan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hinterland connection berarti semua fasilitas yang memungkinkan terlaksananya hubungan antara pelabuhan dengan seluruh industri, seluruh lokasi industri. Contoh yang seluruh industri di Tangerang, kalau mobil sekarang pindahnya ke Bandung, kalau tekstil sekarang mulai masih tetap dialihkan ke Jakarta, ke Tanjung Priuk. Pertanian, perdagangan dalam arti luas yang berada di hinterland di mana pelabuhan tersebut berada. Ini contoh pelabuhan Tanjung Priuk dengan hinterland koneksinya di Tangerang dan lain sebagainya. Definisi pelabuhan. Pelabuhan dapat diartikan dalam dua istilah, yaitu bandar dan pelabuhan. Bandar atau harbor, bandar adalah suatu fasilitas di daerah perairan, estuari atau muara sungai, teluk, dengan kedalaman air yang memadai dan terlindung dari gempuran gelombang. Nah inilah, perlu nanti ada breakwater, angin dan arus untuk berlabuh, bertambat atau tempat singgah kapal untuk mengisi bahan bakar, kemudian reparasi dan sebagainya. Pelabuhan atau port adalah suatu daerah perairan di samudra estuari atau muara sungai dan teluk dengan kedalaman yang memadai dan terlindung dari campuran gelombang, angin, arus serta dilengkapi dengan fasilitas terminal laut dan darat. Ini fasilitas terminal laut dan darat meliputi dermaga di mana kapal dapat berlabuh atau bertambat, keran-keran untuk melakukan bongkar muat barang atau hewan,
gudang untuk menyimpan barang-barang dalam jangka yang cukup lama selama menunggu pengiriman keluar daerah tujuan atau pengapalan. Ini biasanya barang-barang yang cukup lama ini, contoh ekspor batu bara, terminal daerah untuk menaikkan turun penumpang. Ini tidak bisa lama, ini mengisi BBM dan lain-lain, serta memiliki akses ke darat dengan transportasi penghubung seperti kereta api dan truk. Definisi pelabuhan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang kepelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan diserta di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penumpang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi. Ini macam pelabuhan. Pelabuhan dapat dibedakan menjadi beberapa macam tergantung dari sudut tinjauannya, yaitu dari segi penyelenggaraannya, dari segi kegunaannya. Ini penyelenggaraan untuk apa? Untuk ekspor impor, untuk barang atau untuk orang. Kemudian kegunaannya untuk apa? Kemudian geografis, letak geografisnya. Kalau dia mengarah ke samudra itu yang samudra, kalau tidak ya tidak. Dari segi penyelenggaraannya, pelabuhan umumnya diselenggarakan oleh kepentingan pelayaran masyarakat umum. Penyelenggaranya dapat dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara atau swasta. Pelabuhan khusus diselenggarakan untuk kepentingan sendiri dalam menunjang kegiatan tertentu. Pelabuhan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin pemilik pelabuhan. Ini biasanya angkatan laut yang mempunyai wilayah strategi untuk alat-alat alutsista perang. Ini ada pelabuhan ikan ditinjau dari segi kegunaannya, ada pelabuhan barang, ada pelabuhan penumpang. Ini tidak dipisahkan. Pelabuhan ikan dipisahkan, pelabuhan barang dipisahkan, penumpang juga dipisahkan. Kalau disatukan, ini ya campur aduk. Orang tidak mau mendekati pelabuhan itu karena ikan bau. Kalau barang juga ada yang berbau, ada yang tidak, itu dan lain-lain. Ini pelabuhan alam. Pelabuhan alam ini contoh ini yang ada di sekitar pinggir laut, di Bengkulu, di Bali, itu ada pelabuhan alam, biasanya kapal-kapalnya kecil. Kemudian pelabuhan buatan, ini yang ada di Tanjung Priok Jakarta, yang ada di Jawa Barat, ini buatan. Kemudian pelabuhan semi buatan, jadi campur aduk. Ada di benua Bali itu ada yang buatan, yang breakwaternya dilindungi oleh gunung-gunung, itu alamnya. Kemudian dermaganya dibuat oleh kita, direncanakan oleh kita. Pelabuhan di Indonesia, pelabuhan yang ada di Indonesia kurang lebih 560 pelabuhan, terdiri dari pelabuhan besar dan pelabuhan kecil. 110 pelabuhan relatif besar yang bersifat komersial, yang dikelola oleh badan usaha milik negara, ratusan pelabuhan dan dermaga yang bersifat khusus yang dikelola oleh industri untuk melayani usaha pokoknya, sedangkan yang lainnya merupakan pelabuhan-pelabuhan kecil yang tersebar di pulau-pulau terpencil di seluruh Nusantara dan bersifat non-komersil. Tugas materi video. Ini tugas tadi ada beberapa materi. Itu dipersilakan nanti buat PowerPoint, dijelaskan di PowerPoint, kemudian materi perkuliahan itu dibuat video, terdapat lambang Unmura dan teknik sipil seperti video yang sedang Bapak buat sekarang. Ini contohnya. Ini tes formatif. 1. Jelaskan tentang perkembangan pelabuhan. 2. Uraikan macam-macam pelabuhan disertai contoh dan gambar. 3. Uraikan definisi pelabuhan. 4. Jelaskan arti penting suatu pelabuhan bagi suatu negara. 5. Jelaskan mengenai pengelolaan pelabuhan di Indonesia. Demikianlah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.